saya juga masih mempelajari situasi yang terjadi. Nah, salah satu tantangan pengelolaan yang kita hadapi itu ya pemanfaatan emas, penambangan emas oleh masyarakat. Itu kita memandangnya harus komprehensif dan adil gitu ya. Jadi kalau saya mengikuti informasi yang sudah berkembang ini, sebenarnya pengambilan emas di Hulu Kapuas oleh masyarakat itu sudah sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, ya kan? Nah, mereka melakukan pengambilan emas itu dengan cara mendulang dari sungai, ya kan? Nah, sekarang kita dudukkan permasalahan ini bagaimana harusnya. Sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia itu kan sebuah keniscayaan, betul kan? Sumber daya alam apapun termasuk emas, ya kita jangan terus langsung resisten dengan pemanfaatan. Kita lihat dulu, jangan-jangan kita protes ternyata istri-istri kita, anak kita pakai gelang emas, ya kan? Ya, kita harus adil menilainya. Jadi kalau konservasi itu bukan semata-mata kok nggak boleh, bukan begitu. Tapi kita menjaga harmonisasi ekosistem, komponen-komponen ekosistem ini. Bagaimana komponen-komponen ekosistem ini melaksanakan fungsinya dengan tetap harmonis. Nah, komponen ekosistem itu ya ada pohon, ya ada sungai, ada air, ada binatang, ada manusia. Kalau saya mengikuti ya pemanfaatan sumber daya alam, termasuk salah satunya emas ini di Kapuas dulu itu mereka dengan mendulang, ya kan, mendulang di sungai. Kalau itu yang mereka lakukan, sebenarnya alam tidak bermasalah, ya kan. Toh juga logam itu juga dibutuhkan kok oleh manusia, ya enggak? Logam apapun termasuk emas. Beberapa alat peralatan elektronik sekarang juga butuh emas kan, termasuk perhiasan. Itu kita sebenarnya secara adil, secara utuh. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang itu tradisional dan sudah dilakukan sejak zaman dulu, alam nggak rusak kok. Masalahnya sekarang ini terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh orang dari luar yang sudah membawa nilai-nilai apa ya, maaf kata, nilai-nilai keserakahan, ya kan? Nah, sekarang kita pakai kayu enggak? Pakai toh? Itu ngambil dari mana kayu? Dari hutan juga. Sekarang Tuhan menciptakan kayu itu apa? Yang jadi masalah kan keserakahannya, ya kan? Sama, emas juga dibutuhkan. Nah, karena sekarang yang menjadi masalah adalah pengaruh luar itu terus membawa gelombang kerusakan karena menggunakan alat-alat berat, terus eksploitasinya hampir semua yang ada emasnya diambil, itu kan tidak memperhatikan kelestarian alam, tidak memperhatikan keharmonisan antara komponen. Potensinya adalah kalau itu kita biarkan, nanti setelah itu kawasan itu rusak, tanahnya sudah tidak produktif lagi, nggak bisa ditanami, masyarakat yang pendatang tadi yang bawa alat berat itu kan pasti pindah dari tempat lain. Masyarakat asli mau kemana? Mau nanam pohon sudah nggak bisa, apalagi kalau udah airnya keracunan merkuri, airnya nggak bisa diminum lagi. Kalaupun ikannya mancing ikannya udah keracunan merkuri. Nah, itu yang kita jaga itu pemanfaatan yang harmonis dengan alam. Kami tadi juga menerima kunjungan dari masyarakat Bunga, ada tokoh-tokoh adat, ada di sini tadi Pak. Mereka itu sebenarnya sudah punya peraturan adat di mana hanya boleh pakai cara mendulang. Tapi ya karena keterbatasan mereka mengendalikan orang luar masuk, akhirnya orang luar masuk membawa pengaruh tadi, membawa alat-alat peralatan yang merusak. Nah itulah duduk permasalahannya di situ. Kami tidak semata-mata akan
melarang tidak. Kita akan mengembalikan pada kegiatan-kegiatan yang masih harmonis dengan ekosistem. Itu konsepnya itu yang akan kita lakukan. Pak, kalau tindak lanjut sendiri Pak gimana Pak? Apa? Tindak lanjut sendiri Pak, ditemukan itu Apanya ya? ada alat berat misalnya? Kalau terakhir laporan dari masyarakat tadi tidak ada alat berat, sudah tidak ada. Sudah tidak ada alat berat. Ya memang mereka pakai apa namanya itu Pak yang tusuk. Masih pakai semprot itu. Oh iya. Dan beberapa masih dengan dompeng masih dengan menggali tanah, pecah batu. Nah itu yang akan coba kita kendalikan. Sepanjang mereka itu hanya mendulang dari sungai, alam itu nggak apa-apa, akan ada suplai terus dari atas. Tapi jangan merusak lingkungan.